Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Obsesi. Kita ada di obrolan seru siang ini. Dan yang jelas ini merupakan program pertama kali naik untuk berbincang-bincang santai dengan tokoh yang kita angkat setiap kali edisinya. Pak Wai. Ya. Selamat sore Pak Wai. Ini beliau ini unik. Saya pikir unik sekali karena banyak di dalamnya pemusik, ya, petani. Kalau kita nanti kejar nih, Ya. ceritanya beliau juga petani, orang matematik juga, ilmuwan juga, Kepala perpustakaan. kepala pustaka, Sendiri Padang. dosen juga, seniman juga. penyanyi, dan terakhir kalau tidak salah saya dengar beliau juga promotion dari afiliasi Tari Dunia, World Dance Evaluation Association, betul ya? Ya. Oke. Pertama kita tanyakan dulu orang kampung atau orang kota? Karena kita akan menanyakan kampungnya di mana atau kotanya mana. Orang kampung yang sudah lama di kota. Orang kampung yang ke kota. Enggak, lahirnya di kota. Oh, lahir di kota. Ya. Di kota. Jadi yang tepatnya ditanya adalah kota asalnya mana? Tentu begitu. Ya, oke. Kota asal di mana? Kota asal Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Jadi sebetulnya saya itu orang Ampe Angke, tapi tidak pernah tidur di Ampe Angke Sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi padahal jaraknya cuma 8 kilo. Berarti rumahnya di mana gitu? Di Bukit Tinggi luas. Dulu di Parakopi. Sekarang rumah Parakopi sudah tidak ada. Rumahnya tinggal di Tigo Balai. Tigo Balai. Jadi berarti kota kelahirannya Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Kota asalnya Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Oke. Tapi lahir di Padang. Tidak, Bukit Tinggi. Oh, lahir di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Oke. Baik. Pendidikan SD. Pendidikan SD nomor 7 Bukit Tinggi. SD di Panorama. Itu sampai kapan Bukit Tinggi pendidikannya? Sampai SMP. SMP. Nah, yang menarik ini SMA. SMA. SMA di mana? Mungkin pertanyaannya tidak SMA mungkin mereka di. Mas sekolah di SMA? Tidak. Tidak. Ini persoalannya. Itu bukan SMA. Bukan SMA. Di mana? Sekolah Pertanian Menengah Atas. SPP. SPP SPMA. Semestinya menjadi petugas PPL. Penyuluh Petani Lapangan. Penyuluh petani lapangan. Kenapa larinya ke sini? Nah, Jadi Ada sejarahnya. kalau boleh saya cerita sebetulnya hidup saya itu memang tidak unik sebetulnya, malah lebih kesannya sembarangan. Jadi sampai di sini numbuk belok, sampai sini numbuk belok, sampai sini numbuk belok. Jadinya begitu hasilnya. Artinya memang tidak didesain begitu. Tidak didesain. yang mungkin kebiasaan memang sudah seperti itu. Sekarang tampak. Tampak sekarang memang tidak ya, aslinya unik seperti itu. Jadi bisa kemana saja sekarang. Bisa pergi kemana, ke pemusik, ke PP dan sebagainya. Apa saja. Oke. Oke, bisa diceritakan kok sampai pada akhirnya SPP lainnya kalau tidak salah S1 matematik. Matematika. Matematik, pustakawan, itu kaitannya apa coba? Jadi gini, memang seperti tadi, saya itu masuk SPMA bukan karena ingin masuk SPMA, tapi karena tidak sanggup sekolah di SMA. Tapi dipaksa oleh orang tua? Tidak, Enggak. kata orang tua jangan di SMA, karena harus kuliah. Oh. Kalau SPMA langsung kerja, itu masalahnya Jadi ini dulu. maksudnya persoalan biaya. Ya, Ya, karena pada masa lalu Betul. kalau tamat SPA kerja. langsung menjadi petugas Dapat PPL di SNM-nya daerah keluar, daerah. SK-nya keluar, Nah. gajinya jauh lebih besar daripada pekerja biasa. Setelah itu Ternyata tidak jadi PPL. Tapi tamat 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 SMA. Ya, tamat SMA. Tamat SPMA, orang ke Jakarta, kita ke Jakarta, terlambat pulang. Jadi kawan-kawan keluar SK, kita nggak punya. Berarti karena keterlambatan. Keterlambatan. Berarti tidak disiplin dong. Ya tidak disiplin. Makanya sekarang juga sekarang mungkin juga tidak disiplin. Enggak ya. Orangnya disiplin. kepala UPT pustaka Ya. masa tidak disiplin. Ya dulu, waktu dulu. Kalau sekarang Sebetulnya juga karena lalai. Karena lalai. kena lalai. Keenakan di Jakarta. Ya di Jakarta kan jualan hanger, kawat, duit sudah berasa enak. Sempat di Senen. Akhirnya sudah kenal uang, lupa sama yang itu. Lupa pulang. Tapi lupanya juga tidak lama-lama. Sempat kelas sama orang tua? Tidak. Enggak. Tidak pernah. Orang tua juga tidak pernah. Karena orang tua nggak tahu. Karena ini orang tua tidak mengurus anak, tapi tidak juga ya. Tidak seperti itu. Jadi orang tua nggak tahu.
bahwa Tapi ada jeda menganggur dulu tidak? ada, sebetulnya ada, tapi syukur waktu itu SMA sampai Juli, Oh iya. SPMA sampai Desember. Oh iya, beda ya, karena betul, mungkin ada ada beda. Ya dulu kan seperti di SMSR kan beda. Karena gitu beda ya, dia. Beda. Karena waktu itu SPMA itu di bawah Kementerian Pertanian, Ya, oke. bukan Kemdikbud. Ya. Nah, nggak seperti sekarang sudah Kemdikbud. Jadi sekarang nyambungnya ke matematik gimana? Itu juga karena ada semacam kecelakaan juga. Kecelakaan Ada semua. Iya. Gimana ceritanya? Jadi waktu tamat SPMA, cita-cita itu kalau mau kuliah itu IPB, pertanian. Oh, karena supaya dia Harusnya nyambung ya. Nyambung. Nah, Dan iya. saya paling suka itu mekanisasi pertanian. Jadi testingnya di Fakultas Mekanisasi Pertanian, ATMETA waktu itu namanya, Teknik Mesin Pertanian. Maunya di situ. Maka pilihannya yang pertama ya IPB, Oh. lalu UNAN peternakan. Karena dulu pilihannya 3 ya. Karena banyak pilihan Ya, saya pilih. Oke. Lalu pilih IKIP, IKIP Pada matematika. yang ketiga. Yang ketiga. Ternyata buta warna, makanya nggak jadi masuk IPB. Karena buta warna. Tapi sekarang buta warna. Buta warna, merah muda, hijau. Bukan buta warna total. Oh iya, ya tidak buta warna total ya. Merah muda, hijau muda itu nampaknya abu-abu. Jadi gara-gara buta warna, nggak bisa masuk IPB, nggak bisa masuk peternakan. Akhirnya di IKIP lulus dia matematika. Untung matematika. Kalau kimia nggak terima juga. Iya, karena buta warna tadi. Syukurlah lulusnya di matematika. Hampir tidak kuliah berarti. Hampir tidak kuliah. Jadi tersesat di jalan yang benar. Oke, jadi tadi itu ada waktu jeda setelah tamat UPPL kan Desember. Desember ada 6 Kuliahnya, bulan. ya, berarti ada 6 bulan. Ada ya. 6 bulan. Selama 6 bulan itu mengapa saja? Sekolah lagi, SMA. Oh, sekolah lagi sempat. Sekolah dulu boleh itu. Namanya ekstrane. Oh, berapa tapi- tahun? Cuman langsung kelas 3. Oh, langsung kelas 3. Langsung kelas 3 IPA. Ijazahnya negeri. Oke. Jadi saya lulusan negerinya, ijazahnya SMA 1 Padang. Nah, ke UPPL ada juga ijazahnya. Ada juga Oh, berarti ada 2 ijazah. Berarti. 2 ijazah. Menarik ya. Ya, menarik. Ada 2 ijazah, ijazah SMA, ada ijazah SPMA. SPMA. Oke, perlu kita perkenalkan ke Sobat Obsesi. Beliau ini adalah Dr. Ardoni MSI, gitu Iya, ya. MSI. Dan sekarang beliau menjabat sebagai Kepala. Kepala UPSI, Perpustakaan Universitas Negeri Padang. Dosen juga. Dosen di Fakultas Bahasa dan Seni, Ya, Ada yang menarik juga. jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, program studi. program studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Kayak banyak yang perlu dibahas. Sebenarnya cita-cita apa? Cita-cita sebetulnya waktu kecil itu jadi presiden. Cita-cita kebanyakan. Enggak ada orang jadi Tidak ada presiden. jadi presiden. Nah, umumnya jadi pilot, jadi dokter, tentara. Saya pilih presiden, karena presiden di atas itu semua. Oh gitu. Pilih presiden. Bisa memerintah semuanya. Kita semua. Tapi memang tidak akan kesampaian. Tapi pada saat sudah mulai bisa memutuskan sesuatu antara kaitan SPP, matematik sampai ke pustakawan, itu memang target akhir yang kepengen dicapai kemana? Atau biarkan mengalir begitu saja? Biarkan mengalir begitu saja. Oke. Jadi memang tidak punya target mau jadi guru, Punya target. tidak ada. Tapi setelah tamat matematika, Ya. kenapa Nasya ini terima menjadi perpustakaan, menjadi pustakawan? Itu gimana ceritanya? Nah, kerjanya pertama kali gini, karena nganggur, nggak ada kerjaan, ketemu almarhum Yunus Menrajak, Ya. dosen bahasa Inggris. Ya. Jadi beliau ngajak, beliau punya komputer di rumah. Waktu itu mungkin komputer yang ketiga di Sumatera Barat waktu itu. Tahun 85, 84 gitu. Jadi karena Pak Yunus pulang dari Amerika bawa komputer, saya tertarik dengan komputer. Lalu diajak kerja di pusat komputer yang baru dibangun, baru didirikan. Tapi itu belum PNS. Belum. Masih honorer. Kemudian honorer almarhum lagi Pak Ansar Iya. bertanya, mau nggak kerja di sini? Dimasukkan oleh Pak Ansar kerja di IKIP Padang. Jadilah pegawai, Ditempatkan di ditempatkan di Puskom. Puskom. Oh, berapa lama? Di Puskom? Setahun 6 bulan. Sempat setahun 6 bulan. Jadi karena ada kesalahpahaman, akhirnya dulu kan perpustakaan tempat buangan. Oh, ada istilah itu begitu ya? Ada. Sekarang tidak. Kalau sekarang tidak. Tempat buangan orang pakai pa semua itu. Oh, Pak Bini, Pak Maleh,
Pak Ngicu, Pak Nempo, semua Pak Berarti ini yang Panempo atau yang Pak Male? pahlawan. Oh, Pahlawan ke siapa? Pahlawan bos. Bos, kata saya. Kata saya. Sebenarnya bukan pahlawan, tapi Itu yang bikin isi sikap gagasan. menyampaikan ya kalau bos salah ya diberitahu, masih sopan, masih sopan. Cuma kadang-kadang Tapi ada kan yang tidak bisa terima. Iya. ada yang nggak bisa terima. Akhirnya ya ada ketidaksepahaman, didamaikan oleh Pak Ansar. Akhirnya Pak Ansar memindahkan ke perpustakaan. Artinya itu sebagai sebuah hukuman tapi memberikan dampak ke masa depan. Ya. Pak Ansar waktu itu sudah tahu. Oh. Jadi waktu dipindahkan ke perpustakaan itu saya sempat nangis loh Pak. Ah, Hmm. Nangis benar-benar waktu itu. karena tidak sesuai dengan jiwa Nah, pustakawan. karena pustakawan itu tempat Pak tadi. Oh, itu karena Karena dianggap sebagai ya. pembuangan ya. Iya, kalau kata Prof Hasanuddin WS yang dosen bahasa itu Ya. bilang begitu, sarang orang gilo katanya. Ya. Yang Memang bilang waktu itu tempat anggapan dulu itu memang tempat buang. Iya. Jadi ketika Pak Ansar bilang pindahlah ke perpustakaan, saya merasa dibuang Nah, itu Jadi- tidak bisa terima. dan tidak punya pengetahuan apa-apa tentang perpustakaan. Ya, Jadi tapi nangis. rasanya setelah itu Pak Don juga menciptakan ada Sistem aplikasi, otomasi. ya sistem otomasi. Tapi ini kok bisa seperti itu awalnya kan enggak. Berapa lama proses waktu sampai ke aplikasi itu mulai bisa menerima untuk ada di posisi Pustakawan. pustakawan? Kan tadi kayak merasa terbuang nih. Cuma sebentar itu, jadi Pak Ansar ngomong nangis. Setelah itu Pak Ansar bilang, coba you pergi ke perpustakaan. Ya. Sampai di sana ketemu kawan-kawan, bertanya, boleh nggak kita baca buku itu kita bawa pulang? Saya hobi baca, Iya, iya. Ya, ya. jadi boleh saya bawa banyak-banyak, boleh, kan kita pegawai di sini. Langsung lapor ke Pak Ansar, Pak saya mau pindah. Pak Ansar bilang, di situ bagus, fungsional nanti, bisa kuliah Bisa S2 segala macam gitu. Oh, banyak. Hmm. Jadi mulai tertarik. Tertarik langsung hari itu, oh enak ini, tertariknya membaca bukan kerja, Iya, iya, iya. tertariknya membaca. Karena memang basicnya suka baca. Memang suka baca dari kecil. Nah, kenapa bisa membuat aplikasi itu? Iya, kok sampai. Nah, itu gini pula itu. Jadi di perpustakaan kan pakai katalog kan? Ya, manual. Ya. Manual itu. Ya, manual. Itu Hari nggak pernah nyoba tuh Ya. mungkin. Ya. Jadi ke manual pakai laci-laci. Kadang-kadang susah. Mas cari Abdul Muiz misalnya. Ya, Oh, sempat iya. sempat jadi Sempat ya? review, sempat. Sempat ya? Ya, masih manual. Masih manual. Ya, sekali. Jadi Abdul Muiz letak. Jadi perpustakaan itu di M. Iya. Muiz koma Abdul Ya. laci M. Iya. Ya, masih. Nah, kita kan kadang-kadang nggak tahu. Cari di A, nggak ketemu. Lalu tanya orang, oh rupanya M. Iya. Cari di M, M-nya dipakai. Iya. Pas ketemu, bukunya nggak ada. Nggak ada. Ini ada. Dan butuh waktu begitu Dan butuh panjang. waktu. Itu terlalu lama waktunya untuk menemukan itu saja. Hmm. Maka saya mulai berpikir, gimana kalau ini dipindahkan oleh mesin? Hmm. Kan nggak harus cari di M, bisa cari di A, segala macam. Itu tahun berapa? Tahun 89, 90. 90. 990. Terus Memang belum ada, kata Pak Zainuddin Hairlenggang, waktu itu beliau yang kepala perpustakaan. Adanya di Amerika. Di Indonesia nggak ada. Hmm. Saya karena itu terpacu. Masa orang Indonesia nggak bisa? ya. Ya bisa juga. Tapi basisnya komputer, aplikasi. komputer. Karena memang sebelum itu saya jadi programmer. Oh, ya, ya. Oh. Oke, sebelum sudah. Dan aplikasi itu setelah jadi pustakawan, setelah selesai Belum. Itu kuliah itu hadiah. oh Ya, itu hadiah. belum sebelum itu hadiah. Ya, waktu Hadiah. S1. Waktu Jadi S1. masih tamat matematika, belum Belum. S1 sudah berpikir sama Iya. aplikasi gitu ya. Ya, cuma basisnya Ya. tadi karena sudah komputer ya. Iya. Karena programmer Programmer, komputer ya. dan itu mempermudah orang. Waktu itu komputer memang masih Ya, hanya ya, orang-orang ya. barang eksklusif. eksklusif. Hmm. Oke. Jadi itulah produk yang dibuat berupa aplikasi pada masa itu Ya. yang belum dikerjakan orang, tapi Pak Doni sudah mengerjakan Ya. di perpustakaan. Ya. Di Padang pada masa itu. 89 gitu ya. Iya. 90. 90. Nah, karena itu saya dikasih hadiah sekolah. Oh, itu kaitannya. Ah. Karena berprestasi Nah, dikasih hadiah. dikasih hadiah untuk melanjutkan. Ada kuliah ke luar negeri, Ya. Oh, ke luar negeri awalnya. ke Inggris. Kenapa tidak jadi? Sampai Jakarta nggak jadi. Nah, Terlalu jauh apa gimana? Iya. Terlalu jauh. berpikir. Jadi gini, sampai di Jakarta yang terbayang itu anak. Istri nggak ingat. Anak. Anak yang Tunggu. Anak berapa orang? Dua, waktu itu Dua. dua. Istri berapa? Satu. Oh, satu. Jadi ingat anak, akhirnya mau Istri Terbayang, belum istri anak belum itu terpikirkan. masih umur 4 tahun yang orang masih laki-laki. kecil. yang paling gede. Ya, nampak dia berjalan di bandara itu, nggak tahan. Nanti sampai di Inggris berapa jam ke Jakarta, berapa jam ke Kalau Padang. Lagi kasih bapak yang baik. Ya. Mungkin ya. Mungkin.
Akhirnya langsung pulang. Langsung pulang. Sampai di bisnis sekali saya pulang. Nggak jadi. Jadi benar-benar tanpa pertimbangan ngambil keputusan. Iya, demi pokoknya nggak tahan. Lalu bagaimana kata orang petinggi di IKI Padang waktu itu? Ketawa. Kata Pak Ansar, waktu itu beliau sudah rektor ya. Pak Ansar bilang, nggak ada orang seperti kamu. Unik. Nggak ada. Ya kenapa Pak? Lah itu kan keluar negeri. Sulit mendapatkan? Sulit dapatkan. Semua orang mau. Ya kamu sudah lulus, dapat. Malah nggak mau pergi. Ketawa saja, nggak marah lah. Nggak marah. Oke, nanti dicari. Maka dapat di UI. Nah, itu berapa jaraknya? Dibatalkan dan ke Inggris? Batal ke Inggris Januari, UI-nya masuk. UI ini masih hadiah. Ya, Iya, berkaitan masih dengan ada. suasana aja di Oke. Inggris. Tapi hadiahnya ada yang menyembunyikan. Pokoknya diberi itu melanjutkan Dibagi melanjutkan di sekolah. Oke. Nah, jelas Berapa waktu tadi yang dibutuhkan? 6 bulan. Cuma setelah itu, Oh, setelah itu. kebetulan ada testing di UI. Pak Lenggang sama Pak Ansar bilang, ini ke UI mau dak? Gitu kan nggak jauh. Jurusan? Jurusan perpustakaan juga. Perpustakaan. Ke Inggris itu perpustakaan. Ya, perpustakaan juga, ya. Tapi cukup cepat ya, 6 bulan ya. 6 bulan. Nah, kemudian UI buka S2, dia dikirim ke sana. Dan supaya nggak pulang-pulang, bawa istri bawa anak. Oh, berarti Biar nggak ingat-ingat anak gitu ya. Bawa istri bawa anak. Kalau anak saya dibawa nggak mungkin, tentu harus istri. Mestinya. Tapi kayaknya memang rezekinya ke pustakawan ya. Waktu Udah itu dibawa memang ke Inggris, jatuh-jatuhnya 6 bulan setelah itu. memang sudah ingin di perpustakaan. Ya. Karena sangat- Karena sudah mulai Mulai jatuh hati. Ya, saya mulai jatuh hati dengan perpustakaan. karena menantang. Eh, Jadi perpustakaan itu saya sendiri waktu pertama kali masuk malah mengatakan pustakawan bodoh. Karena nyusun nomor-nomornya nggak benar. Nomor 101, Oh, iya, sebenarnya iya. 01 Iya. lagi. Iya. Kan harusnya 102. Iya. Padahal ternyata kemudian saya yang bodoh. Iya. Ternyata memang Memang begitu. Begitu. Memang begitu. Dan itu menantang. Iya. Menantang. Banyak orang nggak mengerti perpustakaan, malah menganggap remeh perpustakaan. berapa lama waktu yang dibutuhkan setelah Bang Nur ada di pustaka menghilangkan persepsi negatif yang sekian PA tadi? Sampai mau waktu membuat program itu, buat aplikasi. setelah beberapa aplikasi sudah semakin apa ya? Karena Ada waktu bikin- kecanggihan-kecanggihan di Ya, perpustakaan. karena bikin aplikasi itu tentu harus pelajari sistem yang Ya. manual. Kan tidak sembarang orang akhirnya bisa gitu kan? Memang aplikasi perpustakaan nggak bisa sembarangan. Oke. Nggak bisa. Kalaupun pada komputer dibuatnya itu jadi salah-salah. Nggak cocok Ya. dengan kebutuhan perpustakaan. Berarti setelah tamat berapa tahun dulu sendiri? Lama juga. 2 tahun. Oh, 2 tahun ya. Untung lah. Gimana? Udah, Karena istri Iya. anak dibawa. Iya, itu dia. Kalau nggak bisa. Dan di sana punya anak lagi. Anak istri yang ini. Iya. Bukan itu yang ini. Mundur saya. Jadi kembali berarti setelah tamat di UI kembali menjadi pustakawan ya. Iya. Ah. Nah, baru timbul ide waktu itu. Kenapa tidak dibuat saja sekolah perpustakaan? Program studi Nah, perpustakaan. karena waktu itu sudah mulai di undang-undang segala macam bahwa perlu pustakawan bersekolah, minimal diploma. Ya. Sumatera Barat punya 5.000 sekolah waktu itu. Setiap sekolah punya perpustakaan. Iya. Kalau kita bisa tamatkan 100 orang saja setahun, Ya. kita butuh 50 tahun. Atau muncul ide membuat program studi perpustakaan di IKI Padang waktu itu ya. Pada 2001 mulai mahasiswa. Setelah selesai kuliah. Setelah selesai kuliah selesai 55, Ya. 54 akhir. Jadi 2099 IKIP berubah jadi UMP. Maka tahun 2000 boleh buka yang Nah, yang pendidikan ya. Ya. Oke. Ah. 2001 terima mahasiswa pertama. Jadi bicara soal pustaka, ini kayaknya jasa beliau nih banyak nih. Ya. Dan aplikasi itu masih dipakai sampai sekarang. Sudah Aplikasi dikembangkan. yang sudah dikembangkan. Ya. Enggak lagi. Enggak, itu kan waktu masih pakai komputer Ya, teknologinya lah cocok. Teknologinya cocok lagi. Oke. Kemudian pindah akhirnya ke dosen di FBS waktu itu. Karena program studi itu dijadi, maka dengan segala ya susah payah juga, Nah, akhirnya terimalah pindah ke FBS. yes. Oh di sini. Ya. Di sini. Oke, berarti menjadi dosen. Jadi dosen. Dan pindah dari Bisa ya? Ya, bisa. Dari pegawai Ya, pegawai pegawai. bisa tapi sulit. Sulit. Berapa lama dibutuhkan? Bukan, tidak banyak orang pindah. Tidak banyak. Tapi memang bakat, kemauan atau memang diminta? Sekarang saya yakin itu kemauan. Kemauan. Karena ternyata mengajar itu asik, Menyenangkan. sangat menyenangkan. Karena di pustaka yang diperhatikan buku. Sekarang Buku. manusia nih. Sekarang manusianya, Menarik ini. dan itu ternyata mengajar itu lebih enak.
membahagiakan. Ya. Oke, kemudian kan menjadi dokter. Nah, ini bagaimana ceritanya? Menjadi dokter ini. Karena sudah jadi dosen, Oh, karena saya jadi dosen dari Wajib dong. perlu dokter. Berarti tahun berapa dokter? Masuknya 2008, selesainya 8 tahun kemudian. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah hebat. Alhamdulillah. Tamat. Hebat. Saya tamatnya pendidikan sangat memuaskan, Oke. yang sangat puas saya. Oke, ini pertanyaan agak lebih serius. Kan Kepala Perpustakaan Universitas Negeri Padang Ya. sekarang. Kemudian di era yang zaman digital ini, apakah peran perpustakaan masih Ya, penting seperti apa? benar. Ya. Jadi begini Pak Wak, Hmm. Hari, Iya, orang masih mengira perpustakaan itu buku. betul. Padahal perpustakaan itu bukan buku, tempat sumber informasi. Apapun bentuk sumber itu. Jadi wujudnya tidak hanya buku. Tidak salah ada satu, buku, ya. buku salah satu. Jadi sekarang kan sesuai dengan era Ya. sekarang. Bentuknya sudah mulai digital. Pustakawan memang harus mulai berubah menjadi digital juga. Ya. Dan itu sudah jalan. Nah makanya di mata kuliah juga lebih banyak komputernya. Ya. Iya. Banyak komputernya, kemudian marah kita ke koleksi digital. Nah, kita tetap saja pekerjaan perpustakaan. Orang kadang mikir perpustakaan itu hanya sekedar ada rak buku, Ya, buku. ya, Bukan ya. itu sebenarnya. Perpustakaan itu adalah temu balik informasi. Bagaimana mencari informasi, satu informasi di antara sekian banyak informasi, dan itu sulit. Dan informasi itu tidak hanya dalam bentuk cetak saja. Tidak hanya bisa cetak, Dalam bentuk digital banyak. terlalu banyak, Ya. dan itu sulit. Sulit itu bisa dipecahkan kalau ada pustakawan. Ya, oke. Itulah pentingnya perpustakaan, Itu ya, pentingnya. perpustakawan itu. Tapi di WP berapa banyak pustakawan? Sekarang sudah banyak yang pensiun, tidak ada diganti, tidak diangkat, tidak ada. Ya. Berarti kita perlu. Oh, perlu, tetap perlu. Jadi orang pernah nanya saya, kalau ada komputer kan orang nggak perlu. Perlu. Ya orang ngatur komputer itu kan orang juga. Betul. Iya. Ada pekerjaan baru kan. Iya. Nah, maka pustakawan juga itu ada pekerjaan baru. Kita malah di pustakaan sekarang mau bikin layanan-layanan baru dan layanan baru. Bang Don pikir ada kemungkinan nggak kalau ini penyebab, salah satu penyebab bahwa pustaka di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, Sumatera Barat kan, tidak berkembang. Iya, karena orang Karena tidak dikelola oleh- Karena tidak dikelola oleh pustakawan satu. Iya. Yang kedua, masyarakat kita memang nggak suka baca. Oh. Dan pustakawannya tidak mengajak mereka membaca. Atau kebiasaan orang kita itu memang sukanya berbicara, lisan. Lisan memang. Iya. Lisan. Ini Pak Awak sendiri kan tukang tulis nih. Berapa banyak yang tukang tulis saja? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Sangat sedikit. Padahal itu, saya pernah bilang ke mahasiswa, siapa yang tidak membaca berarti melanggar perintah Tuhan pertama, berarti ingkar pada Tuhan, berarti kafir. Ikrar. Ikrar. Bacalah. Perintah pertama ikrar, tidak patuh. Apalagi perintah kedua. Maka kalau malas baca, kafir, melawan Tuhan. Oke, kebodohan gitu. Harus membaca. Itu pustakawan loh yang bicara. Oke, kita beralih. Ini kami dengar Pak Don ini tidak hanya pustakawan, tapi juga orang pemusik tadi. Penyanyi dulu Pak. Nah, itu gimana pun ceritanya nyelenggarakan Penyanyi, musik? pemusik, seniman. Iya, kalau Punya nyanyi beberapa karya di bidang musik. kebetulan itu dari kakek sudah begitu. Mungkin dari sebelum-sebelumnya sudah juga. Bapak itu Kayaknya pemain, turunan ya? ya turunan. Bapak itu pemain band, ibu itu penari. Dan saya cukup kenal dengan saudara-saudara beliau ini penyanyi semua nih Pak. Iya. Oh, begitu. Penyanyi semua. Ada penari juga, Penari. Iya, Mana jadi- nih penari? yang nomor 3. Nah, itu penari waktu itu. Jadi kita memang suka saja. Kita tidak ada yang bekerja di bidang itu. Oh, pekerjaannya Tidak ada penyanyi, tidak ada pekerjanya, tidak ada penari, tidak ada pemain musik, tidak ada. Tapi Tapi kita hobi. alamiah bakat alam gitu ya. Hobi. Hobi saja ya. Dan itu yang buat tampilan jadi lebih muda. Mungkin. Ya, kelihatannya ini berbeda dari umur ya. Agak lebih muda ya. Itu bukan mungkin. Semoga. Insya Allah. Oke, ada karya di bidang musik seperti apa? Apa wujudnya? Lomba cipta lagu sering. Oh, sering. Nah, saya Jadi, suka lomba. ada karya cipta lagu ya. Berapa banyak dia? Sekarang sudah masih berapa sedikit? Paling 4. Paling Tapi karya ada ya? paling besar apa? Ada lagu yang paling bagus itu Pacu Kudo itu. Itu lagu Bang Don. Ya, Lagu baru bahasa Minang. bahasa gitu. Iya, saya bilang. Oke. Itu kami berdua yang buat. Tapi jadi lagu paduan suara. gitu. Iya, betul. Ya. Oke. Nah, Kalau pemusik, alat musik apa yang sudah dipakai? Ya paling kita sama akustik. tapi memang bisa nyanyi ya. Perkusi. Tapi memang bisa nyanyi. Bisa. Bisa.
Nah, saya melihatnya hanya baru trio-trio seperti itu. Berani. Kalau sendiri berani dah? Berani. Oh. Tapi memang tergabung di trio kan? Ya, ada di vokal grup. Oh, vokal Ya. group, vokal group. Ya, tapi masalahnya sendiri saya belum pernah lihat ini, masalah trio terus melihat. Saya juga belum pernah lihat trio. Pernah sendiri sih. Oke. Tapi kalau ditanya lebih suka mana? Pustakawan, dosen, musik. Dosen perpustakaan yang suka musik. Oke. Ini berikutnya, ini ada yang bagi kami ini tidak masuk akal. Orang pertanian, kuliah matematika, jadi pustakawan, sekarang menjadi kepala perpustakaan. Ini agak tidak masuk akal. Bagaimana bisa menjelaskan bisa masuk akal bagi kami ini? Ah, gini Bapak, tidak semuanya harus masuk akal. Oh, gitu. Nah, ini kalimat itu menarik ya. Tidak semua Jadi tidak masuk harus akal. semuanya masuk Tidak akal masuk ya. akal, karena kita memang ditentukan oleh sesuatu yang kita nggak bisa paham. Jadi jalurnya sebetulnya seperti begini, kita bisa jadi terbang ke sini, terbang ke sini. Ketika sesuatu itu ingin seperti itu, Oke. si pengatur kita, Pengatur kita. Iya. Ya. Jadi kita harus mengikuti yang mengatur kita. yang mengatur kita. Tapi apa yang kita lakukan kan tidak hanya menjalankan, perlu usaha, perlu kejelasan. Iya perlu itu, tapi kadang-kadang ketemu dulu baru usaha. Saya itu tercampak ke perpustakaan dalam tanda petik. Ya. Sampai sana berusaha jadi pustakawan, Akhirnya mencintai, akhirnya mencintai, membuka prodi, akhirnya buka jadi prodi, dosen. akhirnya jadi dosen. Suka. Juga setelah itu. Oke. Jadi terakhir sebagai kepala pustakawan, ini pertanyaan terakhir. Sebagai kepala perpustakaan Universitas Negeri Padang, itu bagaimana pengembangan perpustakaan di Universitas Negeri Padang? Ya itu sekarang sedang dicoba dikerjakan, bahwa perpustakaan itu harus dua, digital dan printing, tercetak. Kenapa harus ada tercetak? Karena penerbit Indonesia, buku-buku Indonesia belum rela Iya. mendigitalkan buku-bukunya. Oke. Dan itu untuk menjadikan mereka mau mendigitalkan itu satu usaha yang harus besar. Maksimal. Maka ya tetap harus ada yang tercetak, yang non cetak. Layanannya ada yang datang sendiri secara offline, Yes. ada juga yang online. Dan kita ini promosi, kita mau coba satu layanan baru yang belum ada di Indonesia, layanan peminjaman online. Online. Oh, seperti ini. Di masa Saya pandemi? kemajuan ini. Ya. Sudah dimulai. Akan Minggu depan. minggu Oh, depan. sudah. Jadi launching sekali ya. Ya, Langsung launching. promosi. Promosi. Jadi kepala pustakawan sebagai penutup kepala rumah tangga. Ya. Gimana sebagai kepala rumah tangga, penerimaan istri, anak, Oh, dengan segala kondisi yang Oh, beraneka ragam sekali. Tuhan itu adil, Tuhan itu memang sayang. Saya dikasih istri yang cocok dengan perangai saya. Gimana tuh ceritanya? Berarti peranginya ini perangi dalam tanda petik. Itu yang unik tadi. Itu yang unik tadi. Istri saya pun unik. Nah, Ini Alhamdulillah. cocok. unik nih, Cocok. unik Kalau, ya. kalau tidak unik pula nggak bisa terima. Ya, saya terima. Bisa bermasalah. Nah, kami bisa saja main-main seperti pacaran gitu sampai sekarang. Tapi anak-anak berarti unik juga. Ya, Oke. tapi kami juga nggak pusing-pusing, biar aja dia unik. Oke, baik, terima kasih. Ya, Terima kasih pada sama-sama, Bapak. pada sesi Terima ini. kasih banyak. Oke, Ya, Ali, oke. Ya, sobat obsesi, demikian program obsesi untuk sore ini bersama Dr. Ardoni MSI. Kita segera pamit dan kita akan ketemu di edisi berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.